Tadi pertama saya mengingatkan bahwa ini, yuk buat teman-teman pemuda yang punya badge, yang punya tanda jasa perjuangan, ngajak yang lain-lain yang mungkin di rumah agar ikut terlibat dalam movement ini. Nomor 2, belajar dari masa lalu. Bagaimana sebuah pola movement seperti ini gagalnya di mana. Dan nomor 3, semakin luas merangkulnya. Tidak hanya orang-orang yang berbeda cara perjuangan, tapi ada orang yang sudah menjaga, ada kelompok-kelompok yang menjaga nilai panjang, itu kita libatkan semakin banyak. Bukan pada pihakmu, tapi sebagai sesepuh, sebagai wasit untuk menjaga movement ini biar agar terus berjalan. Nah ini implicitly saya nodong sebenarnya. Saya implicitly nodong Muhammadiyah sama NU, ayo terlibat. Anda bisa ambil posisi berbeda kok. Mas. Mohon maaf kalau seminggu kemarin suasana hatiku itu gelap. Karena ketika mengkonsumsi Instagram itu kontennya suram semua ya. Mulai dari demonstrasi, ricuh, penjarahan. Tapi kalau sekarang ada secuil harapan, Mas. Saya lihat teman-teman mulai nge-share 17+8, gerakan pink. Wah, itu kan solidaritas gitu ya, Mas ya. Memunculkan harapan. Berkaitan dengan 17+8 terus gerakan pink, pendapat Mas Abrang seperti apa? Wah, pink, bukan black ya. Kan pink aja ya, ada flag depannya. Oke, itu juga movement juga yang lain itu. Tapi itu out of topic. Oke. Pertama saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman muda pada pintu perjuangan persimpangan jalan. Luar biasa pencapaiannya. Pintunya baru masuk, perhatian sudah didapatkan, wave-nya, gelombangnya sudah jadi satu. Ini baru mulai. Terus kemudian apa yang pengen dicapai, diperjuangkan, harus dijalankan masih terus-menerus. Tentu dengan euforia ini, dengan pintu yang terbuka ini, banyak yang senang, banyak yang punya harapan, dan ini luar biasa menyenangkan. Ada harapan, kelihatan titik cahayanya, oh mau kemana ya arahnya ya gitu. Karena kemudian ada pintu di mana rakyat didengar. Itu tadi, menjadi satu gelombang itu tidak mudah. Walaupun harus kemudian dimulai dari korban. 98 juga sebagai itu korban. Saya pengen narik pendulumnya sedikit agar kita balance. Karena di sini kita semua tujuannya sama, untuk memperbaiki Indonesia. Dan jangan lupa pada setiap generasi selalu ada pejuangnya. Dan tidak semua generasi ketika muda mendapat kesempatan seperti ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan luar biasa ini yang sudah dibangun bersama-sama, terutama teman-teman Gen Z anak muda. Tapi juga jangan lupa bahwa banyak pahlawan-pahlawan sebelumnya. Maksudnya pahlawan itu yang sudah mencoba walaupun belum berhasil. Dan kita sangat mendoakan teman-teman ini jadi ada berhasil perubahan benar di Indonesia. Kadang-kadang ada percikan-percikan yang tidak pada tempatnya. Ini bisa dalam tanda petik mengotori perjuangan sucinya. Harus kemudian ada yang merasa bahwa kalau tidak ikut ini berarti tidak berjuang. Ini satu titik dari perjalanan panjang Indonesia. 98 pernah ada, 60 ada, dan banyak bermacam-macam yang gagal dan berhasil dan seterusnya, tapi membuat Indonesia bergerak, berubah terus. Artinya mari tidak mulai mengantagoniskan. Mari kita mulai membuat sebuah perbedaan pada pergerakan ini. Jadi ada satu titik penting, satu posisi penting yang harusnya ada di jiwa seluruh Indonesia, yaitu gotong royong. Gotong royong itu kesadaran bahwa kita semua punya mimpi yang sama dan berusaha bekerja pada titik yang bisa kita perjuangkan. Bahwa kemudian pada satu momen ada gelombang bersama luar biasa. Tapi jangan menafikan juga kalau ada orang yang berjuang di departemennya sebagai eselon 3 atau eselon 4, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Yang dia bisa lakukan hanyalah menjaga akhlaknya dalam tanda petik. Mau posting nggak berani, tapi dia di tempatnya yang becek, dia sangat menjaga dirinya bersih. Itu juga pejuang-pejuang dengan limitasi-limitasi yang mereka miliki semua. Itu jangan mengantagoniskan lah.
Jangan kemudian membuat kriteria yang ikut ini adalah pejuang, yang nggak ikut dengan cara ini adalah bukan pejuang. Not very wise. Karena tadi itu balik lagi, gotong royong, yuk gotong royong yuk. Karena kita justru movement ini seharusnya akan memberi suara kepada orang-orang yang tadinya tidak bisa bersuara. Dan saya pengen mengingatkan bahwa kenapa saya mengingatkan ya, karena saya orang tua, lebih tua dari teman-teman Gen Z, mengingatkan bahwa kita bisa belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Kenapa sebuah movement itu bisa menjadi berhasil atau bisa menjadi gagal, dan dari situ kita bisa, teman-teman Gen Z dan kita yang sudah tua-tua juga bisa bareng-bareng untuk mencapai apa yang kita tuju bersama. Oh, gini-gini aja, paling banyak biasanya itu movement rame-rame gini nih kalau keresahan muncul, dan keresahan paling universal bisa dirasakan itu ketika ekonomi drop. Ketika lapar bersama, itu emosional semua itu, lebih gampang emosional. Ada 2 kejadian di tahun yang sama 2011, di Spanyol dengan gerakan 15M-nya dan di New York dengan gerakan Occupy Wall Street-nya. Itu terjadi wave yang bersamaan, di mana orang bersatu karena keresahan, dan kemudian dengan 2 hipotesis yang berbeda, dua-duanya mengalami dalam tanda petik ketidakberhasilan. Kenapa saya cerita ini? Agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena fundamental problemnya agak sama nih, agak mirip nih. September 2011, keresahan muncul ketika terjadi crash ekonomi, terus kemudian pemerintah membail out bank. Dikasih duit bank, banker-banker dikasih duit agar banknya tidak runtuh, agar tidak terjadi systemic collapse. Ini masyarakat yang merasakan lapar, masyarakat banyak juga. Masyarakat banyak gondok dong. Kita lapar bareng, yang bikin gara-gara kamu, banker-banker yang dikasih duit negara, yang di bail out kamu. Akhirnya muncul, kalau nggak salah, we are the 99%. Kita adalah 99%, kita adalah mayoritas nih. Ayo bikin movement, rame lah kemudian. Saya lupa ada yang men-trigger itu kalau nggak salah. Ada yang men-trigger terus kemudian jadi rame. Sudah sosial media waktu itu. Sudah ada internet kalau nggak salah. Udah mulai rame, terus muncullah OWS, Occupy Wall Street. Nah, di sini problemnya kemudian. Ini gerakan yang tidak diorganisir, terjadi rame-rame dan tidak ada domain yang jelas. Karena banyak yang terlibat, terus kemudian minta apa sih? Celebang-celebung dalam tanda petik ya. A, B, C minta gini-gini nggak jelas. Terus kemudian waktu itu New York, mayornya si Michael Bloomberg kalau nggak salah. Michael Bloomberg itu kalimatnya, "Loh, saya mau ngomong, tapi mau ngomong sama siapa?" Gitu. Siapa yang oleh crowd, oleh keramaian ini dianggap sebagai orang atau kelompok yang mewakili dirinya. Nah, itu nggak ketemu-ketemu, karena nggak mudah juga untuk bisa membuat terorganisir itu, karena semua merasa, mungkin salah kalau saya ngomong semua merasa berjasa, tapi semua merasa ikut terlibat di situ dan mereka semua punya pendapatnya. Nggak mudah kemudian menentukan, ayo voting siapa pemimpinnya dan seterusnya. Nah, itu waktu pressure-nya tidak panjang, hanya 2 bulan, capek. Ini sustain pressure ini nggak mudah, capek kemudian. Terus kemudian disperse, nggak jadi apa-apa. Wave-nya besar, keresahannya real, nggak jelas domainnya, nggak jelas hierarkinya, nggak tahu tujuannya kemana kemudian. Oke, yang pertama itu, idenya nggak jelas, pokoknya resah gitu dulu. Ada kejadian lain yang tadi di Spanyol ya, itu kalau nggak salah tahun yang sama 2011, urusan ekonomi juga. Nah, itu kejadiannya agak berbeda. Kalau itu justru punya ide nih. Idenya jelas nih, ini harus gini nih, harus pokoknya mintanya gini. Problemnya adalah mereka mengadopsi leaderless. Kita nggak punya pemimpin ya, makanya semuanya dirembuk. Nah, itu membuat pergerakan juga tidak tajam dan tidak cepat. Karena apa-apa dirembuk bareng-bareng. Ideally itu bagus, karena tidak menghasilkan friksi. Ketika ada pemimpin dan bukan pemimpin, itu akan menghasilkan friksi. Karena pertanyaan, siapa yang berhak memimpin nih? Siapa yang berhak mewakili kita semua, itu siapa yang berhak? Ini problem besar ini. Makanya karena tahu itu, gerakan yang di Spanyol memutuskan untuk leaderless. Jadi semuanya dirembuk. Efeknya adalah ketika semuanya dirembuk bersama-sama, itu terus kemudian jadi capek juga, energinya habis juga.
seperti tadi saya bilang, movement ini ledakan seperti ini membutuhkan energi yang besar, dan energi yang besar di-sustain itu tidak mudah. Eee, Top of mind-nya orang di sini, terus itu hal yang tidak mudah. Makanya kecepatan sama dengan tuntutan, sama dengan pressure, ini game teorinya harus mateng ini untuk bisa ke sana. Perlu kita pikirkan bareng-bareng, mau gimana ini yang di Indonesia. Apakah pick a leader yang ada resikonya juga, siapa yang pick a leader, pakai mekanisme apa, terus kemudian legitimasinya apa. Loh kenapa harus seperti itu? Nanti pemerintah gini nanti, ada kejadian di Indonesia, tapi kalau itu terlalu dekat nggak bisa saya sebutkan ya. Oh gini aja lah, BEM aja pecah. Jadi sebuah universitas ada BEM warna A dan BEM warna B, kemudian BEM A ikut rembuk di DPR, BEM B merasa oh bukan itu apa buatan rektornya atau gimana dan seterusnya, sehingga BEM aja pecah karena satu yang dilegitimasi ke sana, yang satunya nggak mau. Nah ini bahaya nih perpecahan seperti itu. Ini paling mudah untuk menghancurkan movement ini ketika terjadi perpecahan. Kalau perpecahan dari luar nggak bisa, perpecahan akan terjadi dari dalam ketika urusan milih pemimpin seperti ini. Padahal kalau nggak ada pemimpin, itu akan lama nih. Dan pressure point-nya akan semakin lemah nih. Gimana kemudian game teorinya? Ini yang perlu dijawab bersama. Nggak mudah. Kalau mau natural-natural aja ya nggak apa-apa. Coba diliatin terusin kayak gini, nanti paling rame di sosial media, di viral, terus ada pressure nanti akan digerus oleh viral-viral yang lain, dan pasti itu akan dicoba. Ada berita-berita yang menggeserkan fokus misalnya gitu, tapi jangan lupa titik poin terlemahnya adalah pressure point-nya ini semakin lemah dan movement-nya harus cepat. Sementara 17 dan 8 itu bukan hal yang kecil dan semua permintaannya besar. Sepemahaman saya, terinspirasi dari Weber, itu selalu ada 4 langkah. Pertama, emergence, di mana kemunculan terjadi secara natural. Kemudian ada coalescence, pemadatan. Pemadatan terjadi kemarin dengan sebuah kejadian yang hidup mati. Artinya itu di atas hukum, di atas apa, dan seterusnya. Semua bisa rally di belakang kejadian itu, sehingga terjadi satu wave yang sangat besar. 98 juga wave besarnya ketika terjadi ada yang meninggal di Trisakti. Sama, itu menjadi bendera yang semua orang bisa rally di belakangnya. Nah, wave besar ini, lagi-lagi saya balik lagi, ini bisa die down. Bisa gelombangnya bisa semakin kecil, energinya semakin kecil. Sebelum energinya habis, sebelum terdisperse, harus ada spearhead tajam untuk bisa membawa idea ini ke depan. Balik tadi kalau ke Weber, setelah emergence itu tadi akan ada coalescence, pemadatan. Pemadatan terjadi, pemadatan soft-nya adalah dengan kemunculan kejadian yang bisa membuat orang bersatu di bawah bendera yang sama, bendera solidaritas itu tadi ya. Terus kemudian berkembang coalescence pemadatan ini biasanya pada definisi masalah. Definisi masalah kita sudah, kemudian 17/8 definisi masalahnya ada. Dan kemudian biasanya ada yang namanya birokratisasi. Jangan suudzon dulu. Birokratisasi itu maksudnya gini, untuk carry out idea, tuntutan, ini akan butuh waktu panjang, nggak sebentar nih. Siapa yang akan membawa ini? Siapa yang bisa dipercaya untuk membawa idea ini untuk bisa tercapai? Dan yang membawa ini harus tetap terus didukung oleh para anggotanya. Sementara nggak mudah tetap membuat ini menjadi satu anggota untuk mendorong yang dibirokrasikan. Sehingga kalau misalnya contohnya apa ya? Partai buruh butuh 30 tahun untuk membawa idea bagaimana buruh bisa masuk ke parlemen. Itu satu orang yang inisiasi bisa mati sebelum idenya terlaksana. Tapi karena idenya ditempel pada sebuah birokrasi, partai buruh, ya, itu bisa diteruskan oleh orang lain idenya untuk mencapai yang pada posisi terakhirnya, yaitu decline. Decline itu ketika ujung dari proses perubahan sosial ini, ketika itu partai buruh ceritanya indah, dia jadi beneran bisa masuk ke parlemen. Tapi 80%, kalau nggak salah ya, saya pernah membaca 80%-an sekitar itu, mayoritas itu berakhir pada ditunggangi. Artinya itu pressure point-nya itu mengingatkan, terus kemudian dipakai terus-menerus. Saya nggak perlu ngomong bagaimana sebuah demo besar yang kemudian jadi Maret-Maret, terus kemudian tiap tahun dihidupkan lagi. Gerakan apa ya contohnya di Indonesia? Aku nggak enak ngomong ya, oke, gerakan 212 misalnya. Itu satu gerakan masif yang membuat orang dengan trigger
satu menghina agama, semua jadi satu rally. Itu perlu dihidupkan lagi semangatnya dengan ulang tahun 212. Terus kemudian ada yang dalam tanda petik entah itu benar menunggangi atau tidak karena tidak ada central authority-nya, terus ada yang bikin Mart 212, 212 jadi brand bersama untuk ekonomi, movement, apa dan seterusnya. Saya nggak tahu gimana yang berangkat murni ini terus kemudian mensikapi itu. Karena memang tidak ada birokratisasinya jadi nggak jelas gimana terusannya. Ini bukan saya apa namanya, menghina 212. Oke gerakan 212 untuk membawakan aspirasinya. Yang kita pengen pelajari adalah mekanismenya agar terjadi perubahan yang diharapkan oleh teman-teman ini sekalian. Nah, belajar dari itu, kita butuh solusi yang unik nih. Gimana nih solusinya? Ya, apakah tiap tahun demo? Apakah tiap Kemis Kliwon demo? Atau gimana? Ini nggak mudah solusinya. Nah, tapi ada gini juga, semakin movement itu melibatkan banyak orang tuh bukan jumlah aja, tapi lintas generasi. Kemarin saya menganalogikan itu anak dan bapak, pemerintah dan rakyatnya. Di antara dinamika itu ada juga yang seharusnya atau cita-citanya berlaku sebagai sesepuh. Misalnya ormas-ormas agama, ormas misalnya NU, Muhammadiyah, itu kan ormas-ormas besar agama yang posisinya tidak bermain politik, membantu masyarakat, mencoba menata keseimbangan, itu bisa dilibatkan. Bukan sebagai bagian dari pejuang. Nanti teman-teman muda ada yang ngomong gini, "Oh, nggak ikut-ikutan kok tiba-tiba di sini ngerebut ngerebut apa perjuangan kita." No 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 no. Gini, kalau Anda berjuang sudah di jalan, sudah bikin video sambil apa namanya, eee, ikut demo, itu Anda sudah berdarah-darah, sudah capek ngomong dan seterusnya, apa namanya, sudah capek teriak-teriak, sudah lari-lari apa, ngelawan gas air mata dan seterusnya, itu badge-mu, nggak ada yang akan ambil. Nggak akan ada, apa, saya ngomong gini nih, bukan tujuannya untuk mengambil hak itu murni, itu hakmu 100%. Tapi kalau tujuan kita pengen mencapai itu bersama, mungkin ada baiknya merangkul orang-orang tua itu. Bukan libatkan mereka sebagai bagian dari dirimu, karena yang hadap-hadapan adalah si anak sama si bapak. Tapi pada semua game yang berhadapan-hadapan butuh wasit nih. Nah mungkin itu oke dilibatkan sebagai wasit. Belu oh, mungkin saya kurang baca, tapi saya belum pernah membaca yang situasinya persis seperti Indonesia, di mana movement tidak dititipkan kepada sebuah organisasi, birokratisasi, tapi dititipkan kepada sebuah entitas yang sudah ada dan panjang yang memang fungsinya sebagai wasit. Kenapa saya bisa ngomong ormas itu sebagai wasit? Karena asumsinya saya gini, lepaskan dari pelakunya. Apa namanya, mungkin Anda jangan merefleksikan sebuah organisasi dengan satu orang aja. Mungkin satu orang yang kamu ketemu di jalan nggak pas, tapi organisasinya menurut saya itu idenya kan menjaga nilai. Kalau partai menjaga ideologi, kalau perusahaan menjaga apa, mencari laba, ormas itu kan sepemahaman saya berkumpul karena menjaga nilai. Nah, nilai itu menjadi wasit akan sangat oke, karena dia tidak ikut terlibat siapa yang menang, siapa yang kalah, asal fair. Nilai-nilainya tetap dengan nilai Indonesia, nilai kemanusiaan, ayo fair, diobrolkan langsung agar output-nya kemudian terjadi kompromi. Ini kalimatnya bisa salah gunakan lagi sama teman-teman ini, tapi whatever. Akan terjadi titik tengah di mana keduanya win-win solution dari kedua belah pihak. Terus kemudian solution optimal untuk semua pihak itu menuju Indonesia yang lebih baik. Karena in the end itu yang pengen kita dapatkan semua. Jangan sampai cita-cita terkaburkan dengan bravado atau romantisme movement. Itu adalah jalan untuk menuju sebuah tujuan. 17/8 tujuannya mungkin jelas. Mau kemana? Pengen memperbaiki Indonesia. Oke. Perlu dikawal untuk sampai ke sana seperti apa. Kembang api itu bisa menerangi satu lapangan, tapi terangnya hanya sebentar. Dibutuhkan cara dan mekanisme yang sangat Indonesia, karena kita di Indonesia, yang membawa nilai dari nenek moyang sehingga bangsa kita ikut terlibat. Dengan membawa wisdom sehingga negara kita ikut terlibat.
Agar kita-kita yang hidup sekarang tetap bisa menemukan titik tengah yang terbaik untuk Indonesia saat ini dan masa depan. Dari perjuangan teman-teman muda yang luar biasa, dari teman-teman pemerintahan yang akhirnya mau mendengar pada koridor tidak saling mengalahkan. Karena musuh bersamanya adalah masalah. Musuh bersamanya bukanlah si A atau si B. Musuh bersama dari Indonesia adalah masalah. Bahwa masalah itu sekarang nempel di A atau di B, ya. Tapi kita nggak boleh lose sight, kehilangan kejernihan bahwa musuh kita bersama adalah masalah. Yang diperdebatkan adalah cara. Dan saya udah clear sih cara. Kenapa sampai resahnya kayak gitu ya, karena caramu nggak pas nih. Oke, membuat perbaikan pada sebuah titik di mana ini memang membawa kita pada kebersamaan. Tadi pertama saya mengingatkan bahwa ini, yuk buat teman-teman pemuda yang punya badge, yang punya tanda jasa perjuangan, ngajak yang lain-lain yang mungkin di rumah agar ikut terlibat dalam movement ini. Jangan mengantagoniskan yang pengen berjuang dengan cara yang berbeda. Yuk rangkul bareng-bareng bahwa punya khusnudon, prasangka baik bahwa kita sebenarnya pengen berubah kok. Ada yang berani, ada yang enggak, ada yang kuat, ada yang enggak, ada yang lantang, ada yang tidak, dan seterusnya. Tapi niatnya sama, pengen Indonesia lebih baik. Semakin banyak dukungan, dengan tidak mengantagoniskan teman-temanmu yang caranya berbeda, itu akan semakin kuat movement ini. Salah satunya adalah nomor 2, belajar dari masa lalu. Bagaimana sebuah pola movement seperti ini gagalnya di mana. Dan nomor 3, semakin luas merangkulnya. Tidak hanya orang-orang yang berbeda cara perjuangan, tapi ada orang yang sudah menjaga, ada kelompok-kelompok yang menjaga nilai panjang. Itu kita libatkan semakin banyak. Bukan pada pihakmu, tapi sebagai sesepuh, sebagai wasit untuk menjaga movement ini biar agar terus berjalan. Titipkan 17/8 ini pada sesuatu yang bisa hidup panjang. Kalau tidak bisa bikin organisasi atau bikin kelompok, dia titipkan pada yang wasit yang bisa dipercaya. Biarkan wasitnya yang terus punya tanggung jawab menjaga. Nah, ini implicitly saya nodong sebenarnya. Saya implicitly nodong Muhammadiyah sama NU, ayo terlibat. Anda bisa ambil posisi berbeda kok. Maksud posisi berbeda gini, Anda membela rakyat tapi tidak ikut ngeproi pemerintah. Pemerintah sama rakyat udah depan-depan, Anda menjadi wasit. Pastikan pada pertarungan tinju ini semua berjalan dengan sesuai koridor kemanusiaan, koridor gotong royong, karena kalau bukan nilai apa yang kita bawa ke masa depan, hanya nilai yang bisa membuat manusia menjadi utuh. Dan Indonesia adalah bangsa yang luhur. Jangan sampai hanya untuk sebuah tujuan kita kehilangan keluhuran. Semoga bermanfaat untuk orang yang hanya bisa berjuang dengan asam urat. Terima kasih. Nikah.